Selamat pagi adik-adik. Pagi. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita akan bermain games. Jadi Kakak Wina punya bola dan nanti Kakak Wina akan melemparkan ke Wongwong dan ke Kakak Lisa, dan mereka akan menyebutkan nama dan mengucap syukur atas hal apa. Jadi kita akan memberikan contohnya. Ini dia, tangkap Kakak Lisa. Hai adik-adik, saya Kakak Lisa. Saya mengucap syukur walaupun dalam keadaan virus corona, Kakak Lisa masih bisa memuji Tuhan. Ya, contohnya seperti itu. Dan kita akan mulai gamesnya. Hai teman-teman, nama saya Wang. Saya mengucap syukur belajar di rumah walaupun memakai via online. Yeay, selanjutnya. Hai adik-adik, saya Kakak Lisa. Saya mengucap syukur walaupun dalam keadaan virus corona, Kakak Lisa masih bisa bekerja di rumah. Terakhir, nama saya Wina. Saya mengucap syukur karena masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama walaupun lewat video. Sekarang giliran adik-adik semua ya. Sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Yeay, semuanya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Yeay. Pagi adik-adik. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini Bapa. Kami telah bersama-sama Bapa. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kau yang berkati setiap kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Kita ulang dari awal. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekarang kita menyanyi pakai bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku roh, jero banget. Tresnoku roh, jero banget. Jero banget. Jero banget. Yeay! Semuanya masih bersemangat? Sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yeay! Semua pakai gerakan ya, goyangnya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan kita sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Besar. Sekarang besarnya kita ganti jadi lompo. Tuhan Allah di tengah kita lompo. Dia
senang dan girangkan kita sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Lompo apa? Lompo Sekarang kita akan menyembah Tuhan, semua siapkan hatinya, semua duduk tenang, tidak ada yang main-main, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan naikkan pujian Yesus kemuliaan-Mu. Yesus pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku, Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan. Pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Kita orang dari awal, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau yang layak kami sembah. Glory, glory bagi-Mu, Hosana bagi-Mu Tuhan. Engkau Raja kami, sebab Kau Bapa yang setia. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari ini Bapa, kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan, Kau yang urapi setiap kami Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami Yesus. Kau yang berkati pembicara-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini Kak Dia akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya Kak Dia mau tanya, siapa yang menghafal ayat hafalan minggu lalu? Kak Dia percaya semua pasti hafal kan? Oke, pagi hari ini kita akan mendengarkan tentang mengucap syukur atas pengampunan Tuhan. Mengucap syukur atas pengampunan Tuhan. Apa itu bersyukur Kak Dia? Bersyukur itu perbuatan yang menunjukkan rasa terima kasih kita. Kepada siapa kita mengucap syukur? Kepada Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa kita di kayu salib, yang telah menyelamatkan hidup kita. Kita orang yang sudah lepas dari maut untuk tinggal di dalam surga. Nah, kalian percaya kita semua ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita harus mengucap syukur dalam keadaan sulit. Kita harus mengucap syukur. Dalam segala keadaan kita harus mengucap syukur. Walau kita sakit, kita harus mengucap syukur. Hari ini kita bisa makan enak, kita mengucap syukur. Hari ini kita makan yang apa adanya, kita mengucap syukur. Hari ini kita bisa sekolah online, kita mengucap syukur. Hari ini kita tidak bisa beribadah di gereja, kita mengucap syukur. Nah, hari ini Kak Dia mau ajar kita semua untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan sulit pun kita harus mengucap syukur. Saat ini kita harus stay at home. Tinggal di rumah, kita harus sekolah dari rumah, kita harus ibadah online dari rumah. Yang biasanya kita bisa pergi ke sekolah main sama teman-teman, yang biasanya kita beribadah sekolah minggu dengan teman-teman. Hari ini kita tidak bisa untuk melakukan itu semua, karena kita disuruh stay at home. Tapi kita harus mengucap syukur. Karena apa tadi? Kak Dia bilang, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hidup kita. Kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita mau ke kamar, ada Tuhan Yesus. Kita mau ke toilet, ada Tuhan Yesus bersama kita. Kita mau tidur, Tuhan Yesus selalu ada. Makanya kita harus mengucap syukur, kita harus bersuka cita, kita harus bergembira. Nah, suatu kali di dalam penjara nih, yang begitu gelap, ada dua bapak-bapak masukkan ke dalam penjara. Masukkan dia. Aduh. Tangannya diikat, kakinya diikat. Semua orang di dalam penjara berpikir, ini kan yang dilarang menceritakan tentang Yesus itu. Iya, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Karena ada beberapa orang yang tidak suka dengan mereka, adik-adik. Tidak suka kalau mereka memberitakan firman Tuhan. Tapi dua bapak-bapak ini di dalam penjara, walaupun tangan dan kakinya diikat,
Mereka selalu memuji Tuhan. Mereka mengucap syukur. Mereka naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Mereka selalu menyanyi memuji Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Semua tahanan di penjara selalu mendengarkan puji-pujian mereka bagi Tuhan. Suatu ketika pada malam hari, semua orang di penjara tertidur. Tiba-tiba, kenapa ini? Prak. Semua tahanan terlepas dari ikatan tangan dan kakinya. Semua bisa bebas, semua bisa terlepas dari penjara ini. Tapi apa yang terjadi? Dua om-om ini tetap di tempat mereka. Kepala penjara yang terbangun karena gempa bumi itu, kenapa bisa terbuka? Pintunya terbuka. Oh Tuhan. Penjaga penjara mau menghunuskan pedang ke dalam tubuhnya. Namun kemudian, ada suara dari dalam penjara. Jangan celakai dirimu. Kami masih ada di dalam sini. Dua om-om itu dan para tahanan penjara masih ada di dalam penjara. Mereka tidak kabur. Mereka tetap di penjara. Mereka tetap di dalam penjara. Mereka tidak melarikan diri. Kemudian penjaga penjara ini lari menuju kedua om-om ini. Oh, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Mereka tahu bahwa dua orang ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sujud di kaki Paulus dan Silas. Nama om-om ini Paulus dan Silas. Lalu Paulus dan Silas menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat, kata Paulus dan Silas. Kemudian penjaga ini memanggil seluruh orang di rumahnya. Anak-anaknya, istrinya dipanggil untuk mendengarkan kabar baik dari Paulus dan Silas. Akhirnya seluruh keluarga penjaga ini menerima Tuhan Yesus, percaya, menyerahkan diri dibaptis dan diselamatkan. Mereka diselamatkan karena Paulus dan Silas mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Nah, kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita harus seperti Paulus dan Silas. Walaupun dia diikat kaki dan tangannya tidak bisa melakukan apa-apa, mereka tetap mengucap syukur. Kita harus bisa mengucap syukur. Walaupun saat ini kita hanya di dalam rumah, kita mengucap syukur. Kita harus belajar dari dua bapak ini, Paulus dan Silas. Bahkan dari mereka mengucap syukur, mereka menghasilkan buah-buah pertobatan. Ada satu keluarga diselamatkan karena mereka. Nah, suatu kali, dia punya cerita. Ada anak bernama JJ. JJ ini punya mainan. Baru diberikan oleh omnya. Pagi-pagi benar dia sudah semangat untuk ikut sekolah. Pulang sekolah online, dia cepat bergegas untuk membereskan semua pelajarannya. Disimpannya bukunya, disimpan HP-nya, rapi-rapi. Kemudian dia lari ke kamarnya. Sampai di kamarnya, dia tidak menemukan mainan yang dia punya. Dia cari ke dalam box mainan, tidak ada. Mainan itu sebuah mobil-mobilan yang cantik, yang bagus. Dia cari di meja belajarnya, tidak ada. Dicari di tempat tidurnya, tidak ada. Ma, di mana mainan JJ? JJ tadi taruh di sini, Ma. Hah? Mainan apa? Itu yang dikasih Om. Oh, coba lihat di kamar Bebeb. Hah? Di kamar Bebeb, adik JJ, namanya Bebeb. Akhirnya JJ pergi ke kamar Bebeb. Ya ampun, dilihatnya lah mobil-mobilan itu. Bannya sudah lepas 2. Rusak mainannya. Dalam hati JJ dia sangat marah. Dia sangat dendam sama Bebeb. Tunggu ya. JJ kembali ke kamarnya sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia menemukan boneka di bawah bantal tempat tidurnya. Ini kan boneka Bebeb. Tunggu ya Bebeb. Aku akan merusak juga mainan kamu. Dia berpikir untuk merusakkan bonekanya Bebeb.
Akhirnya dia mengambil gunting di dalam laci, dibukanya laci itu, dia menemukan ada jepitan rambut yang rusak. Ada 3 jepitan rambut yang rusak. Dia ambil jepitan itu, dia teringat dia pernah merusakkan jepitan rambut mamanya sebanyak 3 kali. Tapi apa yang terjadi? Mamanya tidak pernah marah sama dia. Mamanya mengampuni JJ. Mamanya tidak marah sama JJ. Dan jepitan rambut ini disimpan di dalam laci supaya JJ ingat kalau dia pernah melakukan kesalahan dan mamanya mengampuni dia. Akhirnya JJ sadar. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya sudah bersalah. Saya sudah dendam sama Bebek. Saya sudah berbuat dosa. Saya ingin merusakkan mainan Bebek. JJ minta ampun sama Tuhan. Dan JJ bersyukur kalau dia diingatkan, karena dia akan berbuat dosa. Dia mengucap syukur karena dia sudah diingatkan untuk tidak berbuat salah. Untuk tidak merusakkan mainan Bebek. Nah, kita belajar dari JJ. Dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kita keselamatan. Seperti Paulus dan Silas. Dia memberitakan kabar baik kepada penjara dan seluruh keluarga kepala penjara. Dan seluruh keluarga kepala penjara menerima Tuhan Yesus. Nah, kita juga begitu adik-adik. Ada keluarga kita yang belum mengenal Yesus, kita ceritakan. Om kita belum mengenal Yesus, kita ceritakan tentang Yesus. Kita mengingat oma kita yang belum mengenal Yesus, kita ceritakan kabar baik ke oma, kita ceritakan kabar baik ke orang tua kita, ke mama, papa, ke saudara-saudara kita memberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita, dan menyelamatkan hidup kita. Dan kita percaya bahwa Yesus bangkit dan akan datang dari sana untuk menjemput kita ke surga. Oke, ayat hafalan kita untuk Pratama dan Madya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Kita ulang sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Untuk balita dan kanak-kanak, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Coba adik-adik ulang. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Nah, coba kalian hafal. Kadia hilangkan separuh ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah. Sebab itulah yang dikehendaki bagi kamu. Oke, untuk kanak-kanak dan balita, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo, semua harus hafal. Mengucap syukurlah. Nah adik-adik, hari ini kita belajar mengenai mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Oke, terima kasih atas firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik ikuti Kadia berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pengampunan-Mu di kayu salib. Sehingga kami mau mengucap syukur dalam segala keadaan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam kondisi saat ini. Kami akan stay at home
Biar Tuhan yang jagai, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.